Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Tentunya masih bersama di channel Lul Elektronik Service Desa Sidoarjo. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki sebuah kipas angin dengan model seperti ini ya. Dan untuk mereknya ini mereknya Okayama. Dan sepertinya ini hampir sama dengan merek Sekai ya. Untuk Sekai Mini. Ya, dan berhubung sekarang ini lagi hujan teman-teman. Jadi untuk suaranya agak terganggu ya. Oke, kita lanjut. Ini kerusakannya kata pemiliknya teman-teman ya. Kipas ini pada saat dihidupkan terdengar hanya suara berdengung ya pada mesin dinamonya, pada kipas angin. Oke, saya coba hidupkan ya. Ini steker saya sudah pasang. Ya, nampak ya, steker sudah kita pasang. Dan di sini tidak berputar sama sekali ya. Tetapi di sini, oke, saya akan lepaskan dulu untuk kancingannya ya. Dan konten-konten sebelumnya saya sudah upload juga untuk mengenai perbaikan dinamo. Ini hampir sama semua ya, ada di konten saya sebelumnya teman-teman, di vlog beberapa ya. Nanti saya akan tampilkan di deskripsi, teman-teman bisa cek di deskripsi ya untuk linknya. Perbaikan kipas angin ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Baik, di sini untuk kerusakannya itu kipas angin tidak ini ya, hanya terdengar suara berdengung ini. Untuk ini ringan ya, untuk kipasnya ringan, jadi tidak mandet ya. Jadi pada saat kita cok ini sempat mau berputar ya, tetapi dia tidak dapat berputar sebagaimana mestinya. Oke, ini hanya perlahan. Oke, dan untuk kerusakan seperti ini biasanya itu disebabkan dengan kapasitor ya. Apabila kabelnya itu terhubung dengan stok kontak dengan putaran 1, 2, dan 3, otomatis kapasitornya yang kalah. Jadi sebelum saya vonis ya, sebelum kita vonis kerusakannya, dikarenakan kipas ini tidak dapat berputar, hanya terdengar suara berdengung, kita bongkar dulu ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk bagian ini teman-teman. Dan bautnya kita sisipkan dulu ya. Dan untuk mengatasi kerusakan kipas angin yang seperti ini kasusnya, ini gampang-gampang susah. Apabila kabelnya itu terhubung ya, itu cukup mudah. Tetapi apabila kabel kapasitor ya tidak terhubung dengan kabel putaran 1, 2, dan 3, itu agak sulit juga teman-teman, karena kita harus membongkar dinamonya. Oke, kemudian sesudah ini kita tarik. Oke, kita cungkil maksudnya ya, kancingannya ada patah tadi. Oke, kita cungkil perlahan-lahan saja seperti ini ya. Dan setelah terlepas seperti ini teman-teman, dan terlihat penampakannya ya, yang dikatakan sebagai kapasitor ini ya, ini dia. Saya coba lepaskan dulu untuk kapasitornya, nanti kita akan cek ya. Dan jangan lupa disimak terus videonya teman-teman mengenai perbaikan mesin dinamo kipas angin. Kerusakan tidak dapat berputar ya, hanya terdengar suara berdengung. Jadi untuk mengetahui, kita cukup putus saja seperti ini. Ini kita lepaskan. Sebelum kita memasang kapasitor, kita cek dulu ya untuk kabel kapasitornya apakah ini terhubung ya. Maaf teman-teman ya, sekarang ini lagi musim hujan, jadi suaranya agak terganggu ya. Ya, mudah-mudahan ini suaranya nampak ya teman-teman dengar. Jadi di sini saya menggunakan ampermeter analog, saya putar di skala 1 ohm ya. Oke, nampak jarumnya ya. Dapat dipastikan ini kapasitornya rusak teman-teman, jadi kita tinggal menggantinya dengan nilai, dikarenakan bawaannya ini menggunakan 1,5 ya.
Jadi di sini saya akan pasangkan menggunakan 2, mikro. Ini dia. Dan ini harganya cukup murah teman-teman ya. Ini tidak sampai 10.000 untuk di kampung saya ya, di daerah saya. Tidak tahu kalau di daerah teman-teman ya. Bisa komen di bawah di kolom komentar harganya ya. Dan jika ada pertanyaan bisa teman-teman ya bertanya, silakan bertanya ya, kita saling berbagi ya, berbagi pengetahuan tentang elektronik ya. Oke, sebelum kita patenkan, kita tes dulu. Ini sudah pasti ya untuk kapasitornya. Oke, saya simpan seperti ini dulu. Ya, nampak ya, sudah berputar teman-teman. Oke, saya kemas dulu ya. Dan kerusakannya itu sudah nampak. Sudah kita ketahui bahwa kapasitornya yang rusak. Setelah kita ganti kapasitor, kipasnya sudah dapat berputar ya. Jadi saya bungkus dulu menggunakan isolasi bakar. Nanti kita akan bersihkan juga mesin dinamonya ya, agar pemakaiannya itu lebih awet teman-teman tentunya. Jadi ini tanpa menggunakan solder juga, karena kita sudah menggunakan isolasi bakar. Ini sudah cukup kuat ya untuk ininya, penyambungan kabelnya. Ini sudah tidak menggunakan solder karena sudah menggunakan isolasi bakar ya. Isolasi biasa juga bisa juga teman-teman ya. Oke, jadi untuk isolasi bakarnya tidak tinggal bakar dengan macis untuk merekatkan teman-teman. Ya, seperti ini ya. Untuk penyambungan kabelnya ini mudah sekali. Ketika teman-teman memiliki kipas angin yang terdengar hanya suara berdengung ya ketika kipasnya dihidupkan. Dan setelah kita cek untuk bagian khas ini tidak berat. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk kapasitornya, dan cek juga untuk kabelnya. Apabila terhubung langsung ganti saja untuk kapasitornya teman-teman. Itu sudah bisa berputar ya. Oke, dan kita pasang sementara khasnya seperti ini. Ini nanti saya akan bongkar keseluruhan teman-teman untuk melakukan pembersihan ya. Kita bersihkan nanti. Tetapi ini hanya saya perlihatkan tutorialnya cara mengganti kapasitor, menangani sebuah kipas angin yang putarannya itu tidak dapat berputar ya, hanya terdengar suara berdengung. Jadi kita ganti kapasitornya teman-teman. Oke, saya pasang shocknya. Oke, nampak ya, ini sudah berputar sangat kencang sekali. Ya, sangat kencang sekali teman-teman. Sudah seperti sebelumnya ya. Oke, yang mana sebelumnya itu kipas hanya berdengung, tidak dapat berputar. Dan kita temukan kerusakannya itu berada pada sebuah kapasitor ya. Oke, start kontak saya cabut. Setelah saya ganti kapasitornya, ini saya naikkan di 2 mikro. Yang mana sebelumnya itu 1,5 nano ya, mikrofarad. Oke, di sini saya tinggal melakukan pembersihan sedikit. Nanti saya akan kuas-kuas sedikit debunya ya, agar tidak masuk ke dalam khasnya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini video dari saya teman-teman mengenai perbaikan kipas angin ya, yang mana kerusakannya itu hanya terdengar suara berdengung. Dan ternyata kita temukan kerusakannya di kapasitor ya. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel Lula Elektronik dengan cara tekan like, komen, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa.